Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Melihat Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 20 ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Lalu Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Saudara-saudari terkasih, "Aku telah melihat Tuhan," kata Maria Magdalena kepada murid-murid Yesus. Adakah di antara kita yang memiliki pengalaman yang pernah dialami oleh Maria Magdalena, telah melihat Tuhan? Suatu pengalaman yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa, yang sangat sulit digambarkan dan sulit dilupakan. Perjumpaan dengan Yesus adalah pengalaman yang dijamin oleh Roh Kudus. Pengalaman yang membawa optimisme yang dijamin oleh Kristus sendiri. Ini pengharapan iman Kristiani yang mengungkapkan bahwa setiap hari percaya dan mengimani Kristus. Semua itu karena keyakinan akan kebangkitan Kristus. Maria Magdalena hendak menyentuh Tuhan Yesus sebagai ungkapan imannya
akan Yesus yang bangkit. Apakah kita mempunyai sikap iman seperti Maria Magdalena? Saudara-saudari terkasih, Maria Magdalena begitu sedih dan mengalami duka yang mendalam ketika Yesus, sahabat terbaik dan tumpuan hidupnya, disiksa, disalibkan, dan mati di Bukit Golgota. Apalagi ketika ia tahu bahwa jenazah Yesus sudah tidak ada lagi dikubur. Ia amat terpukul. Hidupnya seakan tidak berarti. Namun ia tidak putus asa. Ia terus berusaha mencari di mana jenazah Yesus ditempatkan. Maka betapa gembiranya dan bahagianya Maria Magdalena ketika bertemu dengan Yesus yang bangkit dan memanggil namanya. Segala kegelisahannya, kekecewaannya, dan ketidakpastian hidupnya akibat kehilangan sahabat yang baik yang telah membimbing hidupnya, kini berubah menjadi sukacita. Baginya Yesus adalah segalanya. Perjumpaan dengan Yesus yang menyebut namanya secara pribadi, Maria, membuat dia berani bersaksi. Aku telah melihat Tuhan. Kata-kata itu mengungkapkan kegembiraan yang meluap-luap, perjumpaan yang luar biasa, kejadian yang memberi harapan, suatu kebenaran bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Suaranya, gaya menyapanya, meyakinkan Maria Magdalena bahwa Dia adalah Yesus. Saudara-saudari terkasih, seperti yang telah dialami oleh Maria Magdalena, Tuhan Yesus ingin pula menjadi sahabat sejati kita, yang tahu suka duka, kekecewaan, dan gelora kehidupan kita. Dia ingin menemani, melenyapkan segala kegalauan kita, kegelisahan kita, serta ketidakpastian kita, dan memberi kita hidup yang damai, yang sejahtera oleh berkat-Nya. Semoga dengan segala karunia rohani itu, kita semakin hidup baik, hidup benar, saleh, dan suci. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi keluarga, bagi tetangga, bagi teman, bagi kenalan, di tempat kerja, juga dimanapun kita berada. Kiranya inilah permohonan dan harapan kita kepada Yesus. Karena kebangkitan Yesus, kita semakin didewasakan dalam iman. Apakah selama ini kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh menjadi murid dan pengikut Yesus yang setia? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kehadiran, pengertian, serta belas kasih-Mu kepada kami. Mampukanlah kami untuk selalu melihat dan menemukan-Mu
dalam diri sesama kami. Berilah kami semangat rendah hati menjadi murid dan pengikut-Mu di sepanjang hidup kami, ya Tuhan Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.